Sampurasun, Rames, Wilujeng Sumping, selamat datang kepada peserta di studio. Kita berjumpa kembali dalam acara Riung Sabda ngobrolasi kitab suci. Selamat bergabung juga kepada para penonton di rumah yang menyaksikan channel YouTube Gereja Katolik Subang. Sebagai doa pembuka, kita akan menggunakan Mazmur 1. Saya akan mendaraskan Mazmur Ganjil. Nanti peserta di studio dan penonton di rumah akan mendaraskan Mazmur Genap. Sudah siap? Siap. Mari kita mulai. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang kita sambut guru kita untuk mempelajari kitab suci. Kita sambut Rama Bayu, kita beri tepuk tangan. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada para peserta Riung Sabda Ngobrolasi kitab suci. Selamat bergabung juga untuk Anda yang di rumah yang menyaksikan melalui channel YouTube Gereja Katolik Subang. Hari ini kita masih akan mendalami firman Tuhan. Kita jumpa dalam Riung Sabda pada episode yang kedua. Judulnya adalah Jalan Tuhan. Sejenak kita masih akan mempelajari bagaimana latar belakang terjadinya Alkitab, dan kita akan mundur kira-kira 2000 tahun yang lalu untuk belajar pertama-tama mengenai sejarah agama Kristen yang nanti melahirkan Alkitab. Saudara-saudara, salah kaprah itu biasa terjadi. Salah kaprah itu artinya hal yang keliru namun dikira hal yang benar. Salah satu salah kaprah di Indonesia adalah istilah Kristen. Kalau kita mendengar istilah Kristen, orang biasanya mikirnya tentang Protestan. Jadi Katolik sering tidak dikira sebagai Kristen. Maka kadang-kadang orang Katolik bilang, Romo, kalau orang Kristen itu, lalu orang apa? Katanya. Nah, ini di dalam omongan sehari-hari terjadi salah kaprah seperti itu. Padahal sejarah membuktikan bahwa Katolik itu adalah Kristen yang sejak awal mulanya. Lalu bagaimana sejarah agama Kristen? Kita akan melihat nanti bagaimana Alkitab memberikan data kepada kita. Dan ingat, kalau nanti aku ngomong tentang Kristen atau istilah Kristen, jangan dipikirkan bahwa itu Protestan. We are Christian. Kita, orang-orang Katolik ini adalah Kristen yang sejak awal mulanya. Agama Kristen itu bermula dari sekelompok orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu awal mulanya. Kalau tidak ada tokoh yang bernama Yesus Kristus, tidak ada agama Kristen. Kalau tidak ada orang yang percaya kepada tokoh ini, juga tidak ada agama Kristen.
Nah, sekelompok orang itu pertama-tama adalah 12 rasul. Kemudian ada beberapa perempuan, ada beberapa laki-laki yang menjadi pengikut orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Namanya Yesus, tempat asalnya dari Nazaret. Nah, mereka itu mengikuti Yesus beberapa tahun. Alkitab menuliskan kepada kita kira-kira 3 tahun lamanya mereka ikut, berkeliling di beberapa wilayah sampai pada hari wafatnya. Setelah Yesus ini wafat, para muridnya tercerai-berai, lari ke sana kemari, tetapi tidak berhenti di situ, karena kemudian meskipun mereka takut awalnya, kemudian mereka menjadi berani karena ada karunia Roh Kudus. Jadi perlu diketahui, orang-orang yang disebut kelompok 12 atau kita mengenalnya sebagai 12 rasul, ini mereka semua adalah orang-orang Yahudi. Artinya apa? 12-12-nya adalah orang yang beretnis Yahudi. Nomor 2, mereka juga yang beragama Yahudi. Jadi kalau ditanya, Rasul Petrus itu agamanya apa? Agamanya Yahudi. Etnisnya apa? Etnisnya Yahudi. Demikian pula rasul-rasul yang lain. Setelah Yesus wafat, cerita tidak berhenti. Rupa-rupanya Yesus yang diyakini sebagai Mesias itu bangkit dari kematian. Ia tidak lagi mati. Nah, ketika bangkit dari kematian, Yesus ini menampakkan diri kepada 12 rasul dan murid-murid yang lain berulang-ulang sampai 40 hari lamanya. Dan kemudian beliau meminta pada akhirnya kepada murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya. Yuk kita baca sekarang di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-18. Jadi Injil Matius pada pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, lanjutkan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dan ayat 20 sama-sama kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ini titik mulanya. Jadi mereka kemudian diberi perintah untuk pergi ke seluruh dunia, terpencar-pencar kemana-mana, dan untuk mengajarkan apa yang diajarkan Yesus dari Nazaret. Jadi menyebarkan ajarannya. Itulah titik mulanya ada iman Kristen, ada agama Kristen di atas muka bumi. Nah, kemudian selanjutnya Yesus Kristus naik ke surga. Kalau kita melihat kemudian kisah para rasul, akan kita dapati bagaimana Yesus Kristus naik ke surga. Tadi ini kan memberi perintah. Setelah diberi perintah, sebarkan ajaranku. Kira-kira gambarnya gitu, naik ke surga. Kita membuka kisah para rasul pada pasal yang pertama. Kita baca kisah para rasul pada pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-8, mulai dari ayat yang 8, sambung 9, 10 dan seterusnya, nanti kemudian kita berhenti ya. Kisah Rasul pasal 1 mulai dari ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sampai situ dulu. Jadi mulai dari kota Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, ujung bumi. Ini nyambung dengan yang difirmankan dari kitab Matius tadi. Pergilah, jadikan semua bangsa. Nah, ujung bumi artinya semua bangsa. Sesudah mengatakan begitu, ayat 9 sama-sama kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka, dan seterusnya. Inilah cerita bagaimana Yesus dari Nazaret yang telah bangkit dari kematian itu kemudian naik ke surga. Ini titik mulanya. Tetapi masalahnya adalah awal-awalnya itu mereka takut. Yuk sekarang kita buka Injil Yohanes. Kita buka Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ya. Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 kita baca ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama. "Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di
mengunci suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Masalahnya adalah disuruh memberikan ajaran menyebarkan kemana-mana, tapi takut. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi Tuhan memberikan daya kuasa yang turun dari atas, yaitu daya kuasa Roh Kudus. Itulah yang mengubah dari ketakutan tadi menjadi berani. Itu diceritakan bagaimana keberanian itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi sekarang kita buka Kisah Rasul pasal 2, mulai dari ayat 1, nanti kemudian nyambung 2, 3, 4 sampai 41. Tidak akan dibaca semua, nanti waktunya habis tentu saja. Tapi beberapa ayat pilihan kita akan baca bagaimana perubahan dari takutnya tadi. Sekarang kita batasi dulu yang Kisah Rasul 2 dikasih pita ya. Kisah Rasul 2 dikasih pita. Kemudian kembali ke Yohanes tadi, Yohanes 20 ayat 19 dikasih pita. Tadi ada yang bertanya, Romo boleh enggak kalau pakai Alkitabnya pakai HP? Ya boleh, tapi HP nggak ada pitanya, jadi kalau kayak gini sulit ya. Bukan soal tidak boleh, tapi ketika belajar begini memberi pita sana dan sini memang menjadi sulit. Oke, sudah diberi pita ya. Yohanes 20 ayat 19 kasih pita. Kemudian Kisah Rasul 1 mulai dari ayat 1 kasih pita. Sekarang kita lompat dulu kembali ke Yohanes 19 tadi ya. Yohanes 20 ayat 19, mulai dari pintu-pintu yang terkunci saya bacakan. Pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Bahkan pintunya dikunci. Ketemu orang boro-boro, pintunya pun dikunci. Sekarang kita lompat lagi ke Kisah Rasul 2. Kita mulai dari ayat 1, sama-sama kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka sama-sama penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian mereka berkumpul yang tempatnya sama, ya di pintu-pintu yang terkunci itu, yang itu namanya ruang atas. Di mana keterangan mengenai ruang atas? Mari sekarang kita kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 13. Itu ruang atas ya. Kisah Rasul 1 ayat 13. Kemudian nyambung kepada ayat 14. Tapi kita baca mulai dari ayat 12 ya. Kisah Rasul 1 mulai dari ayat 12, tapi intinya ada di ayat 13. Sama-sama kita baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sama-sama ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Jadi ruang atas ini sebuah istilah. Memang ada ruangan yang di atas di satu rumah di kota Yerusalem yang dulunya dijadikan tempat untuk perjamuan terakhir. Jadi sekarang masih ada. Kalau kamu nanti pergi ke Yerusalem, tempat itu masih ada dan dijadikan satu tempat perziarahan namanya ruang atas. Awalnya dipakai untuk perjamuan terakhir, tapi ketika Sang Kristus kemudian naik ke surga, murid-murid diminta menunggu di tempat itu, ruang atas itu, untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi tempat perjamuan terakhir dan tempat menerima Roh Kudus itu tempat yang sama yang dinamakan ruang atas. Jadi ruang atas itulah tempat bagaimana para murid memiliki nanti perubahan dari takut, terkunci, jadi berani. Yuk sekarang kita kemudian lompat Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Mari kita buka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Mari baca sama-sama. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan di dalam ayat 14, kalau menurut pendapat saudara-saudari, Petrus rasul kita ini ketakutan apa tidak? Coba dipelajari. Petrus ketakutan atau tidak di ayat 14 ini? Menurut data dari ayat 14. Tidak. Kenapa kok tidak takut? Coba perhatikan.
Dikatakan bangkit, berdiri, tampil di depan umum, bahkan berkata-kata dengan suara nyaring, berarti menampakkan diri di depan orang. Hai orang-orang, apa itu? Yahudi, hai kamu semua yang tinggal di mana itu? Yerusalem. Berarti ada perubahan besar dari takut menjadi berani setelah menerima Roh Kudus yang diceritakan pada ayat yang keempat. Kita kembali ke ayat 4 ya. Kita kembali ke ayat 4. Sama-sama kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengubah, dan hasilnya kemudian ada 3.000 orang dibaptis. Mari perhatikan. Kita mulai dari ayat 38 ya. Tapi kita bisa membacanya dari ayat 37. Mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 37. Sama-sama kita baca. Ketika mereka mendengar hal itu, stop. Mereka yang dimaksud siapa itu? Yang di ayat 14 tadi ya. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Sama-sama kita ulangi ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, sama-sama, dan hendaklah memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan kemudian memang mereka akhirnya dibaptis. Jumlah mereka berapa? Ada yang tahu? Ayat 41. Yuk sama-sama kita baca. Orang-orang yang menerima perkataannya, stop. Perkataan siapa yang dimaksud? Petrus, ya betul. Sama-sama kita lanjutkan. Memberi diri dibaptis dan sama-sama pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Inilah orang-orang Kristen pertama. Jadi orang-orang Kristen pertama kira-kira tidak tepat karena dulu belum ada SIMU ya Pak Ambar ya. Dulu belum ada SIMU, kalau sekarang ada SIMU aja bisa tepat persis, itu pun malas-malas pada daftar, jadi agak kira-kira juga gitu ya. Apalagi dulu belum ada SIMU ya. Anda yang di rumah, yang menyaksikan melalui channel Gereja Katolik Subang, SIMU itu Sistem Informasi Manajemen Umat, itu adalah satu sistem yang dimiliki Keuskupan Bandung untuk mendata jumlah umat. Jadi kalau Anda yang nonton umat Keuskupan Bandung, jangan lupa daftar SIMU, terutama Anda yang umat Paroki Subang. Jangan lupa daftar SIMU supaya terdaftar. Ini sekalian promosi loh, saya bantu DPP loh ini ya. Baik, kembali ke laptop ya. Nah kira-kira 3.000 orang, jadi prosesnya seperti itu. Sudah ada para murid, ya pengikut-pengikut laki-laki dan perempuan, tapi jumlahnya kira-kira baru 120 orang awal mulanya, karena kemudian berpencar-pencar setelah Yesus wafat tadi itu. Tapi kemudian setelah Roh Kudus turun dibaptis, baptisan pertama tanda petik paroki pertama, tanda petik ya, dulu tentu belum ada nama paroki ya, tanda petik paroki pertama jumlahnya 3.000 jiwa. Orang-orang Kristen pertama tercatat di dalam Kisah Rasul 2 pada ayat yang 41. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan kemudian baptisan itu makin banyak, dan para rasul kemudian juga akhirnya pergi ke segala tempat, berkhotbah di mana-mana. Memang para rasul yang berkhotbah di mana-mana itu tidak diceritakan rinci dalam Alkitab. Dalam Alkitab, para rasul yang berkhotbah di berbagai macam tempat yang agak rinci diceritakan hanya 2 rasul besar, yaitu Rasul Petrus, itu di bagian pertama dari Kisah Para Rasul, dan yang kedua Rasul Paulus di bagian kedua dari Kisah Para Rasul. Jadi kalau kita baca dari awal sampai kira-kira bab 12 atau 15, itu menceritakan bagaimana kiprahnya atau khotbahnya atau karyanya Rasul Petrus. Tapi mulai dari kira-kira bab 12 atau 15 sampai pada akhir Kisah Para Rasul, itu nanti menceritakan bagaimana Rasul Paulus yang berkhotbah di mana-mana. Sementara itu, rasul-rasul yang lain memang tidak masuk dalam cerita Alkitab, tetapi mereka masuk dalam kisah-kisah yang ditulis di dalam kitab-kitab yang termasuk golongan tradisio atau paradosis, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai tradisi suci. Tradisi suci nilainya sama dengan Alkitab, tetapi tidak merupakan bagian langsung dari Alkitab. Misalnya ada tradisi suci yang ditulis oleh Santo Irenaeus atau yang ditulis oleh Santo Eusebius yang berjudul misalnya Historia Ecclesiastica, dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu sejarah gerejawi.
atau yang ditulis Santo Irenaeus yang berjudul Ad Jesus Hereses atau melawan ajaran sesat, itu semua nggak ada di Alkitab, tapi ada di kumpulan yang namanya Traditio, tradisi suci. Nah, saudara-saudari, orang-orang yang awal tadi, yang kita sebut sebagai orang-orang Kristen awal tadi, nama awalnya belum Kristen. Jadi ketika mereka berkumpul sebagai orang-orang yang dibaptis, belum ada nama Kristen. Apa nama yang paling awal? Sekarang kita buka Kisah Rasul masih pada bab yang ke-9, mulai dari ayat 1 ya. Kita buka Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi nama pertama ketika mereka dibaptis ini kelompok atau agama murid-murid Tuhan. Kalau kita pakai istilah agama ya. Nah kemudian nama yang lain adalah jalan Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 9 ayat yang kedua. Langsung nyambung di bawahnya persis ya. Jadi nggak usah dibuka ya. Sama-sama kita baca. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan dan seterusnya. Jadi nama agama ini, kalau kita pakai istilah agama ya, nama awal agama Kristen ini adalah, kalau kita menggunakan kata agama, berarti agama jalan Tuhan. Bukan hanya satu ayat. Sekarang kita buka Kisah Rasul 13 ayat yang ke-10. Ada beberapa ya. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-10. Sudah ketemu ya? Mari baca sama-sama. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan? Nah itu. Jadi kalau kita mau sebut, sebelum namanya Kristen, sudah ada nama yang paling awal, namanya jalan Tuhan. Seandainya dulu zaman para rasul sudah ada KTP, pasti nama Simon, agama jalan Tuhan. Nah gitu. Kita buka yang lain. Masih Kisah Rasul 18 ayat yang ke-25. Untuk membuktikan bahwa memang nama paling awal itu nama jalan Tuhan gitu. 18 ya, pada bab yang ke-18 ayat yang ke-25. Sudah ketemu? Kita mulai dari 24 ya, supaya tahu konteksnya. Sama-sama kita baca. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Lanjut sekarang 19 ayat yang ke-9. 19 ayat yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang ke-9, mulai dari kata mereka tidak mau diyakinkan. Jadi tidak dari awal, tapi mereka tidak mau diyakinkan. Sama-sama. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan jalan Tuhan. Jadi ini masih terus, jalan Tuhan itu ada banyak. Masih sekarang pada ayat yang ke-23, masih pada bab 19, bab 19, sekarang ayatnya yang ke-23. Nah mulai dari ayat 22 supaya kita agak jelas membacanya. Sama-sama. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa hari lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul udara besar mengenai jalan Tuhan. Jadi agama jalan Tuhan. Sekarang Kisah Rasul 22. Mari kita buka. Jadi rupanya jalan Tuhan ini muncul banyak sekali. Hanya sayang orang Kristen sekarang lupa dulu namanya awal itu jalan Tuhan. Kalau ditanya ini ada yang baru tahu sekarang bahwa dulu namanya kita jalan Tuhan. Saya kira kok ada. Saya kira kok ada. Mari kita buka pada pasal 22 mulai dari ayat 4 sampai ayat 5, nyambung, sama-sama kita baca. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Stop. Yang telah menganiaya ini siapa?
yaitu Paulus. Ada bersama-sama sekarang kita baca ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap, sama-sama untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Ya, sekarang kita baca ayat 14 ya, masih pada bab 22. Ayat 14 sudah ketemu, langsung sama-sama kita baca. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar. Terus suara yang keluar dari mulutnya, nyambung terus sampai ayat 22. Kita baca, lompat saja, tidak usah nyambung, tapi lompat saja pada ayat 22. Rakyat mendengar sampai ke tetapi sudah itu mereka berteriak, kenyangkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak itu. Nah, itu tadi mengenai cerita Rasul Paulus yang ingin mengenyahkan jalan Tuhan. Jadi ceritanya, pada saat itu ketika Rasul Paulus akan membunuh murid-murid yang telah dibaptis, namanya apa? Jalan Tuhan, belum Kristen. Nah, ketika kemudian pengikut-pengikut itu kemudian sampai di berbagai macam tempat, kan kemudian menyebar. Awalnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau kita tahu peta Yerusalem, nah kemudian menyebar ke wilayah Syria. Syria yang sekarang ada negara Syria, tapi dulu belum ada negara Syria. Kemudian mulai memasuk ke wilayah Turki, tapi dulu juga belum wilayah Turki. Lalu mulai masuk wilayah Yunani. Ketika menyebar di berbagai macam tempat itu, kemudian pusat kelompok jalan Tuhan ini ada dua tempat. Tempat yang pertama adalah Yerusalem. Tempat yang kedua kotanya bernama Antioquia. Nah, di kota Antioquia itu kemudian agama jalan Tuhan ini punya nama yang lain. Nama yang lain yang dikenal sampai hari ini yaitu Kristen. Kita buka sekarang Kisah Para Rasul pada bab yang ke-11 ya. Bab yang ke-11 ayat 26. Untuk pertama kalinya disebut Kristen itu di kota Antioquia. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mulai awali dari ayat ke-19 untuk menunjukkan bagaimana cara tersebarnya tadi. Yuk kita baca Kisah Rasul 11 mulai dari ayat 19. Sama-sama kita baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena yang timbul sesudah stop sampai di situ. Jadi alasan tersebarnya karena apa? Coba kembali kepada teksnya sekarang ya. Alasan tersebarnya karena apa? Baca sama-sama. Saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan. Jadi tersebarnya kemana-mana awalnya bukan karena mereka pindah tempat, bukan karena apapun, tapi karena dianiaya. Penganiayaan kepada orang-orang jalan Tuhan diawali dengan pembunuhan orang yang bernama Stefanus. Stefanus ini seorang martir yang pertama. Itulah kenapa di dalam tradisi Katolik Stefanus itu punya julukan proto-martir. Proto nomor 1, martir ya martir. Jadi proto martir, martir nomor 1. Jangan salah dengan proto martin ya. Kalau martin yang nyuting ini ya. Ini proto martir. Kalau martir itu mengorbankan jiwa raganya demi tetap setia kepada iman akan Yesus Kristus. Oh ya, saya jelaskan dulu tentang martir. Jadi martir bukan membela iman ya, tidak ada yang perlu dibela. Bukan membela Yesus, tidak ada yang perlu dibela karena Yesus membela kita. Tapi martir adalah orang yang setia kepada iman. Jadi bukan membela-bela gitu, bukan itu ya. Tapi martir adalah orang yang setia kepada iman. Kamu mau nggak ganti iman? Kalau nggak saya bunuh, tidak mau. Kalau saya nggak saya bunuh, tidak mau. Tetap setia pada Yesus Kristus, meskipun taruhannya kemudian hidupnya sendiri dan dibunuh, itulah namanya martir. Jadi martir bukan orang yang membela begitu, tapi adalah yang setia kepada iman meskipun taruhannya paling tinggi. Taruhan paling tinggi di dunia ini apalagi kalau bukan nyawanya sendiri, bukan harta benda, tapi nyawanya sendiri. Itulah martir. Jadi pertama-tama orang yang dihancurkan karena mengikuti Yesus namanya Stefanus, seorang diakon dari 7 diakon pertama. Setelah itu kemudian menjalar kepada yang lain-lain.
yang akhirnya kemudian berakibat dengan penganiayaan besar-besaran. Akhirnya lari ke berbagai tempat, tetapi sambil lari sambil menyebarkan iman tentang Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita baca lanjutannya. Mereka tersebar sama-sama, ayat 19 tadi masih. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Pertanyaanku, kenapa kok memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi? Ingat tadi yang 3.000 tadi orang apa? Kenapa kemudian memberitakan kepada orang Yahudi? Ya yang kenal gitu, simpel aja, nggak usah mikir umat-umat ya. Jadi kalau orang Batak pergi ke Jawa, ya kumpulnya pertama-tama dengan ya orang Batak-Batak juga, ya awalnya kira-kira gitu. Kalau orang Flores pergi ke Jawa, awalnya dulu ya orang Flores sama orang Flores juga. Kalau nggak percaya, tanyalah ya, nenek ya nek ya, kira-kira gitu ya nek ya. Kemudian kemudian berkumpul dengan orang-orang lain ya. Tapi awalnya kan gitu ya. Yang satu gampang ditemui ya. Jadi ketika mereka orang Yahudi, yang gampang ditemui, ya orang Yahudi juga. Lanjut ayat 20 sama-sama. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kemudian menjalar, awalnya hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Bahasa simbolnya ya pergaulannya awalnya itu. Tapi ketika kita ke tempat yang lain, ke kota yang besar dan berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, maka akhirnya toh ketemu juga dengan bangsa-bangsa lain. Dikatakan bangsa apa? Dalam ayat 20. Yuk, bangsa apa itu? Mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene, dan orang-orang Yunani. Jadi toh kemudian ketemu dengan orang-orang bangsa lain, orang Siprus, orang Kirene, orang-orang Yunani. Artinya kemudian akhirnya iman kepada Yesus Kristus menyebar kepada bangsa-bangsa lain secara cepat justru karena penganiayaan. Nah sekarang saya pakai renungan sekarang ya. Tampaknya penganiayaan ini kan sesuatu yang buruk, Tetapi justru melalui sesuatu yang buruk ini iman Kristen lebih cepat menyebar ke segala. Jadi saudara-saudari, ini renungannya. Kadang-kadang Tuhan bisa membuat sesuatu yang buruk menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang baik. Jadi tampaknya yang dialami buruk, tetapi dari yang buruk itu kemudian ternyata Tuhan membuat sesuatu yang baik. Yang kelihatan dalam pandangan kita manusia adalah buruk, tapi Tuhan menjadikannya benih yang baik. Orang Kristen dianiaya, itu namanya masih jalan Tuhan. Akhirnya nyebar kemana-mana, lari kemana-mana. Tapi sambil lari kemana-mana, mewartakan Injil, jadi orang-orang dari bangsa lain justru lebih cepat kenal kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu baiknya. Jadi penganiayaan itu buruk, tetapi Tuhan menggunakannya untuk menjadi sesuatu yang baik adanya. Itulah kenapa kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, ya boleh mengeluh, ya boleh kita nangis, ya boleh kita protes, tapi ingat Tuhan bisa membuat sesuatu yang baik bahkan dari bahan baku yang buruk. Kira-kira kalau mau dibuat renungan seperti itu. Sekarang kita kemudian menyambung kepada ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca. Tadi sudah intinya sudah ketemu ya. Orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, orang Yunani, orang Kirene, orang Siprus. Nah akhirnya kita tiba di Kisah Rasul 11 ayat ke-26. Sama-sama kita baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sekarang kita buka bagian di halaman-halaman terakhir, peta ya. Peta yang judulnya adalah Peta Dunia Zaman Perjanjian Baru ya. Ada peta dengan judul Zaman Perjanjian Baru atau Peta Perjalanan Rasul Paulus. Jadi di bagian halaman-halaman terakhir carilah peta yang dengan judul Peta Perjalanan Rasul Paulus. Sudah ketemu? Perjalanan yang ke-1 dan ke-2. Ketemu ya? Sudah ketemu, jadi peta yang begini, yang lihatnya harus tidur begini, peta perjalanan Rasul Paulus ke-1 dan ke-2.
Lihat sekarang ke bagian kanan bawah, itu ada Yerusalem. Kelihatan kotanya? Kanan bawah, kota Yerusalem dari peta. Kelihatan? Kanan, tapi petanya harus ketemu dulu. Peta yang judulnya Perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan ke-2. Itu dulu ketemu? Ketemu. Itu dulu? Bang syutingnya malah udah ketemu, sertanya belum ketemu. Ya. Ada yang ada, ada yang tidak. Ada yang ada, ada yang tidak. Baik. Jangan-jangan yang nggak ada itu kamu beli bajakan ya? Ya, ada itu kan. Oh, ada. Ya. Baik, oke. Kalau yang nggak ada, pokoknya kira-kira kalau yang nggak ada bisa pakai yang Perjalanan Rasul Paulus kedua dan ke Roma. Kalau itu juga nggak ada, cari yang judulnya Dunia Zaman Purba. Kalau nggak ada lagi kamu buang deh Alkitabnya. Oke ya, ya. Ini tukang syutingnya itu udah ketemu ya. Oke. Kalau yang sudah ketemu Perjalanan Rasul Paulus ke-1 dan ke-2, kanan bawah ada Yerusalem dan Yudea dengan tebal. Kanan bawah ya. Kanan bawah. Ketemu ya? Yerusalem titik itu kotanya di situ. Ada tulisan dengan huruf kapital Yudea itu provinsi. Kemudian dari Yerusalem itu naik, petunjuknya naik, jadi lurus naik ke atas, nanti ada Tirus, Sidon terus, ada Syria terus. Kemudian ada kota Antioquia, kira-kira posisi di peta kanan tengah. Ketemu? Nah, itulah kota yang dimaksud sebagai kota Antioquia, di mana pertama kalinya orang-orang itu disebut sebagai Kristen. Jadi awalnya di Yerusalem namanya apa? Jalan Tuhan. Kemudian akhirnya menyebar, ketemu dengan bangsa-bangsa lain di kota Antioquia, namanya Kristen. Tetapi antara jalan Tuhan yang di Yerusalem dan Kristen yang di Antioquia ini merupakan kelompok yang sama. Kalau bahasa kita sekarang agama yang sama, hanya kemudian orang-orangnya berbeda. Kalau di Yerusalem orang-orang Yahudi saja, karena apa? Yerusalem adalah wilayahnya orang-orang Yahudi. Sementara Antioquia itu wilayah pertemuan bangsa-bangsa lain. Perhatikan kalau di kota Antioquia itu, Yerusalem agak terpencil, jadi agak ke sini, tidak ketemu dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Antioquia, kalau kita datang dari bawah itu orang datang dari Mesir. Kalau datang dari atas itu datang dari Eropa, dari kiri itu datang dari Eropa, dari kanan datang dari Asia, dari bawah datang dari Arab. Jadi itu tempat yang sangat strategis di mana bangsa-bangsa bertemu, dan ini merupakan tanda petik kota metropolitan pada zamannya. Untuk mudahnya membayangkan, sekarang gampanglah. Kalau kamu ke Jakarta mau cari orang apapun di Indonesia ini pasti ketemu. Di Jakarta ada orang Jawa pasti ada, Chinese banyak sekali. Kalau kamu ke Pik, Chinese-nya banyak. Orang Batak saya yakin pasti banyak. Orang Flores, banyak nih orang Flores di Jakarta, banyak sekali ya. Nenek kan juga punya saudara di pasar Minggu kan nenek ya, ada di sana ya. Mau cari orang apapun, bahkan orang gila juga ada di sana ya. Semua ada. Kira-kira gitulah. Kamu bayangkan tuh kota metropolitan di mana semua tumblek-blek ada di semua di situ. Itulah kenapa bangsa-bangsa lain menjadi pengikut jalan Tuhan. Oke, sekarang kita mau tahu apa sih artinya Kristen. Kata Kristen dalam bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Yunani. Karena apa? Dulu bahasa yang dipakai di wilayah itu sebagai bahasa pergaulan adalah bahasa Yunani. Karena apa? Orang-orang kan dari bangsa-bangsa lain kan bahasanya beda-beda. Untuk bahasa persatuan adalah bahasa Yunani, sehingga orang Syria juga bahasa Yunani, orang Yahudi juga bahasa Yunani, orang Yunani sendiri bahasa Yunani, sehingga antar bangsa itu bisa saling ngobrol. Kira-kira mirip seperti kalau kita sekarang bahasa Inggris. Kalau ketemu dengan orang-orang bahasa lain, sekarang kurang lebihnya paling gampang ya kita ngomong bahasa Inggris. Tapi zaman dulu paling gampang ngomong bahasa Yunani. Nah, kata Kristen dari kata Christianos. Christianos itu artinya pengikut-pengikutnya Kristus. Christianos, pengikut-pengikutnya Kristus. Kristus itu artinya Mesias.
Jadi agama Kristen, Kristianos, pengikut-pengikutnya Kristus, yang artinya pengikut-pengikutnya Mesias. Yang dimaksud sebagai Mesias adalah Yesus dari Nazaret yang tadi sudah kita bahas di bagian awal tadi. Tetapi kita akan kembali sedikit bagaimana para rasul itu kemudian buyar satu persatu, kemudian akhirnya disatukan kembali di dalam hari Pentakosta. Tapi ternyata ada rasul yang kurang. Sekarang kita mundur lagi ke Kisah Rasul 1. Mari kita baca Kisah Rasul 1 mulai dari ayat yang ke-16. Tapi sebenarnya itu mulai dari ayat 15 kita baca ya. Kisah Rasul 1 mulai dari ayat 15 kita baca sampai ayat